Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Dokter. Iya. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah. Aduh, jadi malu keduluan sama narasumber. Iya. Kita sebentar lagi sudah akan mulai ya. Ayo kita sikat gigi agar bersih, segar dan sehat. 2 kali sehari, pagi dan malam hari, ku mangkat gigiku berseri. Dari pasta gigi ke dalam sikat gigi, lalu gosok semua gigimu. Bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan dan kiri. Diputar, digosok setiap sisi agar kuman lepas, gigi berseri. Pastikan juga mengikuti dahu, lalu berkumur, mudah sekali. Dari pasta gigi ke dalam sikat gigi, lalu gosok semua gigimu. Bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan dan kiri. Diputar, digosok setiap sisi agar kuman lepas, gigi berseri. Pastikan juga mengikuti dahu, lalu berkumur, mudah sekali. Dari pasta gigi ke dalam sikat gigi, lalu gosok semua gigimu. Bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan dan kiri. Diputar, digosok setiap sisi agar kuman lepas, gigi berseri. Pastikan juga mengikuti dahu, lalu berkumur, mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya Dr. Jule dari Rumah Parenting Bandung bersama sahabat nih dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Hari ini kita ketemu kembali dalam acara seminar online edukasi dan kali ini materinya sangat menarik sekali yaitu teknik sikat gigi pada anak dan dewasa. Nah, kenapa judul ini diambil? Karena ternyata berbeda loh cara teknik sikat gigi untuk anak dan dewasa. Dan hari ini Dr. Gusriani yang hari ini akan berbagi materi yang berharga ini. Beliau akan bercerita tentang pentingnya sikat gigi dan juga bagaimana perbedaan antara teknik sikat gigi di anak dan dewasa. Oke, baiklah. Untuk cepatnya, hari ini saya akan bacakan dulu susunan acara hari ini, yaitu bahwa tadi kita sudah masuk acara ya dari jam 16.45 sampai jam 11. Kemudian di pembukaan, dan setelah pembukaan nanti ada materi dari Dr. Gusriani, kemudian ada tanya jawab, dan terakhir kita akan ada pembagian door prize. Untuk hari ini door prize diberikan oleh sponsor yaitu Mama Jimmy Toha yogurt dan frozen food, Shop Iga juga asli Bandung, yogurtnya paling enak. Kemudian juga sponsor hari ini dari Rumah Parenting akan berbagi ada 2 buku parenting, juga dari sekretaris yaitu Bu Fatona juga akan berbagi 2 e-booknya tentang pernikahan. Kemudian sponsor hari ini juga terima kasih untuk Erlangga yang sudah memfasilitasi Zoom kali ini. Alhamdulillah penerbit buku saya diterbitkan oleh Erlangga, dan Erlangga hari ini berkenan untuk mensponsori Zoom kali ini yang bisa diikuti oleh 300 peserta. Baiklah, saya akan mulai membacakan CV. Boleh kita sapa dulu Dr. Ani ya. Dr. Ani hadir. Hadir. Assalamualaikum semuanya. Salam. Ini Dr. Ani ini salah satu dokter gigi favorit saya. Bisa aja Dokter Juli. Iya.
Pokoknya adem deh, adem banget sama dokter Ani. Iya, dokter mohon izin saya bacakan CV-nya dulu dong. Ya. Iya, saya bacakan CV-nya. Nama Bu Sriani Dr. Gigi SPP Rio. Tanggal lahir Bandung 20 Agustus 1962. Alamat rumah di Jalan Embang Artawijaya nomor 16 Cimahi. Alamat kantornya di KSM Departemen Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut RSAS Jalan Pasteur nomor 38 Bandung. Kemudian alamat emailnya ada nih, ada tapi saya nggak sebutkan. Nah, riwayat pendidikan, Dr. Ani lulus tahun 1992 di FKG Unpad sebagai dokter. 2005 lulus sebagai dokter spesialis Rio dari PPDS FKG Unpad. Riwayat pekerjaannya nih banyak ya. Pernah dinas di Puskesmas Tangking Palangkaraya tahun 1992, Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya tahun 1993 sampai 1995, ada di Puskesmas Jaya Mekar sampai 99, kemudian Kepala Subbag Periodontia KSM Gigi dan Mulut RSAS tahun 2006 sampai 2016, dan kemudian saat ini sebagai Kepala KSM Gigi dan Mulut RSAS 2017 sampai sekarang. Nah, sahabat semua, Bapak dan Ibu peserta hari ini akan memberikan materi kepada kita adalah orang narasumber yang sangat-sangat kompeten ya di bidangnya. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga sekali, dan marilah untuk mengefektifkan waktu kita segera simak materi dari Dr. Bu Sriani. Kepada Dr. Ani dipersilahkan. Terima kasih Dr. Julie atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Juga kepada ibu-ibu, ada bapaknya nggak ya, yang sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Padahal mungkin ini waktu-waktunya krusial untuk menyiapkan buka ya Bu. Tadi sudah ada yang bisik-bisik, Gojek aja hari ini katanya ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Waktu itu Dr. Jule menghubungi saya untuk memberikan materi ini. Mungkin materi ini sudah tidak asing bagi ibu-ibu sekalian karena sudah mudah mendapatkannya ya. Sekarang media sosial banyak sekali, ibu-ibu dengan mudah dapat memperoleh informasi-informasi mengenai kesehatan gigi. Selamat kepada Dr. Jule yang sudah merilis lagu ciptaannya tentang gosok gigi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu, bagi anak-anak untuk lebih rajin lagi membersihkan dan memelihara kesehatan giginya. Baik, saya akan share screen ya, Dr. Jul. Mungkin harus saya jadi co-host dulu barangkali ya, Dr. Jul. Tadi sudah, Dok. Sebentar saya cek lagi. Ibu, kalau misalnya mendengarkan atau mengikuti acara ini, mudah-mudahan nanti bisa mengajarkannya kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya juga ya. Jadi silakan dokter, sudah. Coba sebentar ya. Oke. Baiklah, saya akan membawakan sebuah materi mengenai teknik sikat gigi anak dan dewasa. Ya, memang ada sedikit perbedaan dikarenakan karena bentuk anatomi dari gigi anak berbeda dengan gigi orang dewasa. Ya. Nah, sebelum kita tahu teknik menyikat gigi, sebetulnya kita harus tahu dulu tujuan menyikat gigi itu untuk apa ya. Karena jangan sampai ada seorang bilang, "Dok, saya tuh gosok gigi 3-4 kali sehari, tetapi kenapa ya gigi saya masih berlubang, gusi saya masih suka berdarah gitu ya, ada radang gusinya. Apakah
menyikat gigi saya tidak benar. Nah, lalu saya tanya, Ibu, kalau menggosok gigi tahu nggak gunanya untuk apa? Rupanya ibu ini hanya melakukan mengikuti orang tuanya, gerakannya begini-begini, tetapi tidak mengerti tujuan sebetulnya. Jadi tujuan menyikat gigi ini adalah untuk menghilangkan plak gigi atau disebut juga dengan dental plaque. Ya, plak gigi itu apa sih? Ya. Nah, plak gigi ini merupakan suatu lapisan tipis yang melekat pada permukaan gigi berisi kumpulan mikroorganisme ya, di antaranya bakteri dan produk-produknya, antaranya isinya itu ya. Nah, ada juga matriks intraselular, itu istilah kedokteran gigi ya, mungkin yang perlu Ibu ketahui mungkin hanya ini barangkali ya. Nah, plaknya sendiri kalau kita lihat, nah kalau ini nih plaknya sudah agak tebal ya, kadang plak itu tidak terlihat oleh mata kita ya. Baru setelah kita pegang dengan biasanya dicek dengan tangan, dihapus atau dengan kuku, baru terlihat oh iya ya ada suatu lapisan tipis di permukaan gigi kita. Nah, untuk mengetahuinya ada cairan khusus namanya disclosing solution. Ada yang berwarna merah, berwarna ungu, berwarna biru ya. Nah, disclosing solution ini gunanya untuk melihat apakah gigi kita itu sudah bersih, sudah terbebas dari plak atau belum gitu ya. Kalau kita sudah menggosok gigi atau sebelumnya bisa kita lakukan dicek, oh ternyata banyak nih seperti ini. Seperti kalau dilihat kasat mata kok nggak kelihatan, tapi kalau diwarnai dengan disclosing solution ternyata yang merah-merah ini menunjukkan bahwa sinilah plak masih berada. Berarti gosok gigi kita belum sempurna. Lalu kita ulangi lagi gosok giginya supaya lebih bersih lagi. Nah, bagaimana plak itu terbentuk? Nah, seperti kita ketahui, di dalam mulut kita, di dalam saluran pencernaan kita terdapat banyak bakteri. Bakteri ini hidup normal di dalam mulut kita, ya. Kalau tidak ada suatu penyakit, tidak ada suatu kelainan. Nah, permulaan terbentuknya plak. Jadi, misalnya kita habis gosok gigi nih. Nah, beberapa menit sampai 1 jam itu biasanya akan terbentuk suatu lapisan protein yang dinamakan pelikel ya. Protein itu dari air ludah kita ya yang mengandung protein. Jadi protein itu menempel, kemudian bakteri ini juga ikut menempel pada permukaan pelikel tadi ya. Melekat di permukaan pelikel dan mulai berkembang biak pada permukaan gigi. Jadi dia punya tempat tuh untuk berkembang biak di permukaan gigi. Nah, bakteri tersebut ketika melekat di permukaan gigi, maka bakteri akan juga memakan makanan yang kita konsumsi untuk berkembang biak. Semakin banyak bakteri yang berkembang biak, maka semakin tebal plak terbentuk. Nah, makanannya itu terutama karbohidrat yang sangat lengket. Karbohidrat lengket itu biasa makanan yang manis, minuman yang manis ya. Jadi tidak hanya makanan manis atau minuman manis, tapi karbohidrat juga bisa membentuk atau membuat bakteri menjadi berkembang biak lebih banyak. Akan tetapi yang lengket, yang manis-manis itu tentu saja karena sulit dihilangkan dari permukaan gigi, maka itu akan mudah dikonsumsi juga oleh bakteri untuk berkembang biak. Nah, bakteri yang berkembang biak bisa mencapai 200 sampai 400 jenis ya dari mikroorganismenya. Dokter, boleh Ya. Ada yang request share screen-nya, Dok? Oh, ini belum kelihatan ya. Oh, kok belum ya? Boleh dicoba diulang, Dok. Share screen-nya padahal sudah nih. Oh, mohon maaf. Saya kira sudah. Sekarang sudah belum? Siap, Dok. Oke, Sudah, ya. Dok. Mantap. Sudah ya. Jadi kita tadi ya tujuan menggosok gigi. Mohon maaf ibu-ibu, ini saya tidak kontrol, nggak ada orang di sini, nggak ada yang memperingatkan saya. Oke ya, jadi tujuan menyikat gigi tadi menghilangkan plak ya. Plak atau plak gigi atau dental plak. Jadi jangan disamain sama plak yang ada di pembuluh darah ya, ini pada permukaan gigi.
Jadi plak gigi itu suatu lapisan tipis yang melekat pada permukaan gigi yang berisi kumpulan-kumpulan mikroorganisme, diantaranya bakteri dan produk-produknya ya, diantaranya itu. Nah, penampakannya seperti ini nih ya. Seperti kalau ini plaknya udah tebal nih, putih ke kuning-kuningan. Kalau anak zaman sekarang bilangnya jigong ya. Kadang-kadang nggak terlihat oleh mata kita ya, kecuali kalau kita sentuh misalnya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh pakai kuku baru terbawa, kalau pakai tangan aja kadang-kadang tidak terusap. Jadi dia itu melekat erat. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagian mana saja di permukaan gigi kita yang masih ada plaknya, kita bisa menggunakan disclosing solution yang bisa didapatkan ya. Mungkin sekarang online juga banyak ya. Bisa ada yang berwarna merah, biru, ungu dan sebagainya ya. Nah, bagaimana plak terbentuk? Nah, plak itu terbentuk dimulai ketika kita habis menggosok gigi, beberapa saat kemudian terbentuklah suatu lapisan dinamakan dengan pelikel, lapisan protein. Nah, pelikel lapisan protein itu menempel pada permukaan gigi. Tidak lama kemudian bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut, jadi rongga mulut kita itu hidup berbagai macam bakteri juga di dalam saluran pencernaan kita ya. Nah, bakteri tersebut menempel pada pelikel. Nah, kemudian dia mulai berkembang biak pada permukaan gigi. Kemudian ketika melekat di permukaan gigi, maka bakteri akan memakan makanan yang kita konsumsi untuk berkembang biak, terutama karbohidrat. Semakin banyak yang berkembang biak, maka semakin tebal plak terbentuk. Nah, bakteri yang berkembang biak bisa mencapai 200 sampai 400 jenis mikroorganisme, ya. Nah, plak ini sifatnya lunak dan dapat dibersihkan dengan cara menyikat gigi serta menggunakan benang gigi. Nah, jika plak tersebut tidak kita bersihkan dengan benar atau tidak sama sekali kita bersihkan karena malas menggosok gigi, maka bakteri akan berkembang semakin banyak ya. Nah, plak dapat mulai terbentuk 1 jam setelah kita menggosok gigi. Jadi pembentukan plak ini adalah suatu keadaan yang natural gitu ya. Nah, plak gigi dapat menyebabkan gigi berlubang atau radang gusi. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan plak gigi itu. Bagaimana mengendalikannya? Yaitu dengan menghilangkan plak gigi dengan cara antaranya menggosok gigi dan memakai benang gigi. Nah, ini adalah plak yang sudah tebal yang tadi sudah saya perlihatkan. Kalau ini mungkin kalau kita tidak betul-betul melihat atau tidak ada tanda-tanda lain, itu kita tidak merasa masih ada plak yang tertinggal. Paling kita suka heran, kenapa ya kalau saya gosok gigi kadang-kadang suka ada darah yang keluar dari gusi. Nah, itu mungkin ibu-ibu sudah mengalami radang gusi. Nah, kita mulai tadi ya, kan plak gigi itu bisa menyebabkan diantaranya penyakit-penyakit gigi yaitu gigi berlubang dan radang gusi. Nah, bakteri di dalam plak ini dapat membentuk suatu asam lama-kelamaan ya. Nah, asam ini dapat melarutkan bagian gigi sehingga berlubang atau istilah ininya demineralisasi sehingga giginya menjadi larut. Nah, karies dimulai dengan terbentuknya bercak putih atau white spot. Pada tahap ini karies tidak akan berkembang jika kita menggosok gigi dengan benar. Akan tetapi kalau plak gigi didiamkan tidak dibersihkan dengan benar, maka karies akan berkembang mengenai email dan berwarna kecoklatan. Gigi mulai terasa ngilu bila kena air dingin pada orang yang sensitif ya. Asam atau manis dan gigi dalam keadaan seperti ini sebaiknya ditambal. Nah, bila segera tidak ditambal, maka karies akan bertambah dalam, mencapai lapisan yang lebih dalam di bawahnya, yaitu dentin. Nah, gejala yang dirasakan bisa bertambah ngilu bila kena rangsang dingin, asam, atau manis. Pada tahap ini, penambalan adalah solusinya. Bagaimana bila kita diamkan juga? Maka
karies akan bertambah dalam lagi sehingga mengenai pulpa. Gejalanya yang dirasakan tidak hanya bila ada rangsangan panas, manis, dan asam tadi atau dingin, tapi juga dirasakan sakitnya spontan. Tiba-tiba sakit aja. Lagi ngobrol, lagi belajar, lagi tidur, tiba-tiba sakit gitu ya. Berdenyut-denyut, kadang sampai kepala ya. Kadang sakitnya sampai menyebar, sampai tidak tahu gimana yang sakit gitu ya, saking sudah menyebarnya rasa sakit tersebut. Nah, pada tahap ini biasanya sakit akan bertambah bila kita terkena tadi rangsang-rangsang tadi ya, seperti dingin, manis atau asam ya. Pada tahap ini gigi harus dilakukan perawatan saluran akar sebelum dilakukan penambalan atau pembuatan mahkota. Tetapi jika sudah tidak dapat dipertahankan karena bentuk kariesnya sudah besar atau bentuk kariesnya misalnya sudah mencapai akar dan sebagainya, maka gigi harus dicabut. Nah, gigi dengan karies yang besar dan sudah mati saraf giginya biasanya sudah tidak vital ya, dan dapat menyebabkan gusinya bengkak. Jadi ujung akar di dalam tulang giginya nanti di situ, di daerah situ terdapat abses yang dapat menyebar, bahkan menyebarnya bisa sampai ke pipi, ke bawah dagu, atau ke beberapa tempat sehingga membesar seperti leher sapi, leher kerbau gitu ya, besar sekali, dan yang dinamakan phlegmon, sehingga pasiennya kesulitan bernafas, kesulitan menelan. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, sudah merupakan suatu penyakit yang mengancam jiwa. Oleh karena itu harus segera dibawa ke unit gawat darurat, mungkin perlu pertolongan infus karena tidak bisa menelan, mungkin jalan nafasnya perlu dibuka ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah stadium-stadium daripada perjalanan karies tadi. Ini gigi normal, kemudian sebelum ke enamel masih di permukaan banget, itu tadi white spot ya. Ini di sini mungkin belum terasa ngilu, tapi kalau sudah sampai ke yang lebih dalam ya, permukaan emailnya mungkin akan terasa ngilu bila kena rangsang tadi. Ini kalau sudah mencapai email yang lebih dalam ya, namanya superficialis, karies superficialis ya. Kemudian akan menjalar lagi kalau didiamkan ya, ini tadi superficialis, kemudian mungkin ini sudah sampai ke dentin. Nah, kadang kita suka terkecoh ya, dari atas sih seperti kecil, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau ngilu tuh kalau kena makan air dingin dan sebagainya gitu ya. Nah, itu biasanya di permukaan ini dia perjalanannya lambat. Tapi kalau udah masuk ke dalam dentin, nah lapisan dalam dari permukaan gigi kita, nah dentin ini sifatnya lebih lunak daripada enamel atau email. Email ini lebih keras daripada tulang. Oleh karena itu kalau kita lihat di fosil-fosil ya, itu giginya masih utuh karena enamelnya itu adalah yang paling keras di dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah mencapai dentin, maka dia akan lebih mudah membesar atau lubangnya akan lebih mudah menyebar ya. Jadi dari atas kecil, taunya di dalamnya udah besar. Makanya mungkin ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian barangkali pernah merasa, padahal gigi saya itu nggak karies dok, tiba-tiba saya makan yang keras, saya tahu-tahu pecah langsung besar lubangnya gitu. Padahal itu sebetulnya di dalam lubangnya sudah besar, tetapi tidak terlihat. Jadi itu yang terlihat itu cangkangnya saja. Jadi ketika makan yang keras maka akan rubuh lah begitu ya, dan akan terlihat lubang yang sudah besar. Nah, kalau didiamkan juga tidak segera ditambal, jadi ini harus ditambal. Kalau ditambal maka lubang ini akan tertutup sehingga plak tidak akan menempel pada lubang ini dan tidak akan membuat proses karies berjalan bertambah parah. Nah, kalau tadi yang saya bilang udah kena sarafnya nih, maka namanya menjadi pulpitis tuh ya, pulpitis. Itu kadang-kadang sakit secara spontan, bisa sampai sakit kepala, sakit menyebar ya, berdenyut-denyut sesuai denyut nadi kita ya, dan bertambah sakit bila kena
rangsang dingin, rangsang manis, rangsang asam gitu ya. Nah, kalau sudah begini biasanya tidak bisa beraktivitas karena sangat mengganggu. Nah, ini kalau sudah seperti ini biasanya dirawat saluran akar ya. Jadi ini saluran akarnya itu di pulpa atau sarafnya yang sudah radang itu akan diambil, keluarkan, kemudian saluran akarnya dibersihkan dari sisa-sisa saraf barangkali, kemudian dari sisa-sisa bagian gigi yang sudah mati, dari jaringan granulasi kalau ada ya. Jadi akan dibersihkan, nanti diisi oleh bahan pengawet gigi, ditutup sehingga tidak ada lagi bakteri yang bisa masuk menginfeksi gigi ini. Kemudian setelah perawatannya selesai, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan pernah mengalami bolak-balik ya, bahkan sampai 6 bulan, tapi jaraknya tidak dekat, atau dengan metode lain juga bisa, tapi yang jelas tidak dalam satu kunjungan. Nanti terakhirnya baru dibuatkan tambalan gigi, atau kalau sudah besar sekali, mungkin seperti ini harus dibuatkan mahkota gigi ya. Nah, kalau misalnya kita cuek juga nih, nggak nambah atau merasa tidak terlalu terganggu, kita mendiamkan yang sudah kena pulpa ini, maka lama-lama jaringan pembuluh darah dan pulpanya atau saraf giginya menjadi mati, tidak vital lagi. Nah, mungkin ibu-ibu tidak merasa sakit lagi. Biasanya menjadi tenang, nggak sakit kok dok, nggak usah diapa-apain. Padahal dengan keadaan seperti ini dan keadaan saraf pulpanya yang mati, maka ini bisa menjadi tempat berkembang biak kuman. Nah, kuman-kuman ini kalau bertambah banyak, kemudian ada kuman yang menghasilkan nanah atau pus, maka bisa menjadi, nah di sini ya, akan terjadi pembengkakan yang isinya adalah nanah. Bengkak di ujung akar ini bisa menyebar, Ibu, yang tadi saya ceritakan, bahkan bisa sampai ke leher, kemudian menutup nafas dan susah menelan ya. Jadi bisa saja permulaan mungkin hanya ke gusi atau ke pipi atau ke bawah dagu atau ya ke pipi ya, sehingga sakit kelenjarnya, tapi kalau didiamkan juga bisa menyebar ke tempat lain yang lebih parah. Kalau sudah seperti ini, perawatannya adalah perawatan saluran akar. Kalau memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat maka harus dicabut ya. Nah, selain penyakit gigi berlubang, plak bisa menyebabkan radang gusi, terutama plak yang menempel pada leher gigi ya. Ini dapat menyebabkan radang gusi dengan gejala-gejala yang sangat ringan, bahkan kalau istilah kedokterannya subklinis. Jadi dirasakan oleh seseorang radang gusi tidak dirasakan seperti itu, maka radang gusi itu diabaikan, didiamkan karena merasa tidak terganggu. Kalau sakit gigi kan tadi merasa ngilu, sakit berdenyut dan sebagainya. Tapi radang gusi ini perjalanannya lambat, kecuali penyakit tertentu, perjalanan secara umum itu perjalanannya lambat, gejalanya sangat ringan, maka orang-orang cenderung mendiamkan. Tahu-tahu giginya menjadi goyang, bahkan copot sendiri. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi ya? Jadi pada awalnya radang gusi ini gejalanya hanya misalnya gusinya kadang-kadang berdarah jika menggosok gigi. Kemudian bau mulut. Kadang-kadang yang bersangkutan tidak merasa bau mulut, tetapi pasangannya, ibunya atau anaknya mengeluhkan, ibu kok bau mulutnya, misalnya ibu harus curiga tuh ya. Ibu kadang-kadang sebagai solusinya ibu memakai obat kumur secara berlebihan. Jadi radangnya berkurang ya karena bakterinya dibunuh oleh plak tersebut, oleh obat kumur tersebut, tetapi plaknya, karang giginya tidak bisa hilang oleh obat kumur tersebut, jadi masih tetap ada, sehingga bila ibu berhenti memakai obat kumurnya mungkin gejala gusi mudah berdarah dan sebagainya bisa terjadi, dan perjalanan penyakitnya bisa jadi di dalam lanjut. Jadi
penyakit radang gusi ini akan berakibat giginya menjadi goyang karena tulang yang mendukung giginya akan menjadi hancur atau resorpsi, lama-lama menjadi hilang sama sekali. Nah, perawatan yang harus dilakukan kalau radang gusinya masih ringan itu adalah hanya scaling dan menjaga kebersihan mulut. Menjaga kebersihan mulut diantaranya dengan menyikat gigi yang nanti akan kita terangkan ya. Nah, jika tidak segera ditangani, maka radang gusi bisa bertambah parah dan merusak tulang pendukung gigi seperti yang saya ceritakan tadi, yang mengakibatkan gigi menjadi goyang. Kadar goyangnya bermacam-macam tergantung berapa banyak kerusakan tulangnya, bahkan bisa copot sendiri. Nah, radang gusi juga bisa menimbulkan gusinya menjadi bengkak kalau terbentuk nanah. Dan kalau gusi sudah menjadi bengkak, ini seperti pada infeksi umumnya, ada demam, gusinya bengkak, ya, mungkin lemas, ya, karena ada demam tersebut. Nah, ini biasanya harus minum antibiotik, kemudian karang gigi dan plaknya sendiri harus dibersihkan dengan scaling dan membersihkan gigi, ya. Ini maaf ya, ini ada coretan, coretan yang sangat indah ya. Anggap aja ini sengaja ya. Nah, ini adalah radang gusi yang sudah cukup parah, ibu-ibu. Ini adalah pasien saya yang sebetulnya dia sudah pernah dirawat, sudah sehat gusinya ya. Ini juga tidak terlalu radang ya. Tetapi dia kontrol selama kurang lebih 6 bulan lebih ya, meskipun pada kontrol sebelumnya dia itu misalnya masih tetap bisa menjaga kebersihannya, cara menggosok giginya sudah benar dan sebagainya, tetapi tetap saja ya, tetap saja masih ada tuh kita terbentuk plak dan karang gigi yang di lehernya terbuka gini bisa ngilu ya, lapis ini tidak dilapisi oleh email seperti mata gigi. Jadi kalau kita ini ada bagian akar gigi yang harusnya tertutup oleh di bawahnya, di bawah situ ada tulang alveolar ya. Jadi kalau sudah seperti ini bisa yang gigi, kalau sudah tinggal sedikit lagi tulang gusinya, giginya menjadi akan bisa cepat sendiri. Nah, pasien ini termasuk orang yang sangat menggosok giginya lebih bagus lah ya. Bayangkan sudah seperti ini pasti lebih sulit dibandingkan menggosok gigi dalam keadaan giginya masih normal ya. Jadi ini sendiri harus dibersihkan bisa oleh benang gigi, boleh dengan sikat interdental ya. Ini harus dijaga betul-betul. Dan kalau orang sudah mempunyai radang gusi, maka dia harus lebih rajin lagi kontrol ke dokter gigi untuk mempertahankan supaya radang gusinya itu tidak bertambah parah sehingga kerusakan tulang alveolarnya tidak bertambah banyak dan giginya tidak bertambah banyak juga kegoyangannya. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit tadi ya? Kita kan fokusnya hari ini cara menyikat gigi, tapi saya sertakan sedikit ya kenapa kita harus menggosok gigi untuk mencegah penyakit-penyakit tadi. Tapi di samping itu juga sudah banyak-banyak bukti bahwa bakteri di dalam plak gigi itu bisa terbawa ya oleh misalnya oleh aliran darah, oleh kelenjar getah bening, juga bisa oleh komponen-komponen atau mediator-mediator radangnya ke tempat lain di tubuh kita menjadi penyakit yang lain. Contohnya sekarang ada autoimun ya, bisa menjadi salah satu ya ibu-ibu sebab dari penyakit autoimun, salah satu sebab penyakit kulit, salah satu sebab penyakit jantung ya. Meskipun mekanismenya ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Juga pada ibu hamil, orang dengan radang gusi yang parah bisa menyebabkan misalnya bayi dengan berat lahirnya rendah, ya bayinya kecil, kemudian prematurity, jadi lahirnya prematur, belum waktunya sudah lahir, atau mungkin ibu-ibu pernah mendengar istilah preeklamsi, ya. Nah, kemudian ada beberapa penyakit lain ya di antara
selain penyakit-penyakit tadi. Pokoknya ibu-ibu tidak bisa mengabaikan kebersihan mulut kita, juga penyakit-penyakit tadi ya, gigi berlubang, atau mungkin sudah menjadi sisa akar, ada radang gusi, terlihat karang giginya banyak gitu ya, gusinya bengkak-bengkak gitu ya, dan tidak seperti gusi normal. Nah itu ibu-ibu harus segera mengatasinya dengan mengunjungi dokter gigi, kemudian selalu menjaga kebersihan gigi ya. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Yaitu kita harus mengendalikan atau membersihkan plak dari permukaan gigi dengan cara menyingkat gigi atau menggosok gigi atau memakai benang gigi, memakai sikat interdental dan sebagainya. Kita fokuskan pada saat ini bagaimana cara menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ini dilakukan 2 kali sehari, 30 menit setelah makan pagi dan sebelum tidur. Kenapa tidak langsung setelah menggosok gigi? Karena setelah kita makan, suasana di mulut kita itu adalah suasananya sangat asam, sehingga kalau gigi kita digosok, maka dikhawatirkan asam tadi dengan gosokan tadi akan melarutkan enamel gigi. Oleh karena itu, tunggu dulu selama 30 menit baru kita menggosok gigi ya. Nah, kemudian mengurangi konsumsi makanan manis atau karbohidrat yang lengket ya, terutama ya contohnya makanan dan minuman yang manis tadi. Kemudian segera periksakan ke dokter gigi bila merasakan kelainan pada gigi dan gusinya. Jadi ingat ya, radang gusi itu juga penyakit gigi, penyakit dalam rongga mulut yang perlu diperhatikan karena akibatnya sangat fatal, yaitu giginya bisa goyang dan bahkan bisa copot sendiri. Kalau sudah goyang baru seorang yang derita radang gusi itu baru panik, nggak mau, saya nggak mau dicabut, apalagi ini gigi depan, saya bekerja menghadapi murid-murid, saya bekerja di front office yang melayani para tamu. Dok, tolong dong gigi saya dipertahankan sebagaimana mungkin. Nah itu kalau sudah seperti itu, tentu saja kita jangan sampai seperti itu ya, karena apa? Karena tulangnya tidak bisa tumbuh lagi, ibu-ibu ya, tulangnya bisa ditambah dengan cangkok tulang, tetapi tidak bisa tumbuh sendiri. Paling karena sudah berhenti penyakitnya, kemudian menggosok giginya baik, paling dia hanya menjadi lebih kompak, lebih kuat tulangnya, tapi tidak bertambah ya. Nah, kemudian memeriksa gigi secara teratur 6 bulan sekali. Nah, menyikat gigi pada anak. Kapan sih anak mulai menyikat gigi atau kapan anak harus disikat giginya? Tentu saja sejak gigi anak tumbuh. Bahkan katanya kalau pijatan gusi ya supaya giginya tumbuh itu sudah mulai dari sebelum giginya tumbuh, karena sebetulnya gigi itu sudah terbentuk, cuman dia menunggu keluar ya, menunggu keluar sebelum 6 bulan. Gigi anak tumbuh itu mulai di 6 bulan ya, tapi berbeda-beda setiap individu ya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Ada yang 8 bulan baru tumbuh, bahkan ada yang di atas 10 bulan baru tumbuh, itu mungkin berbeda-beda, tetapi juga sangat sedikit dan jarang sekali ada juga yang seorang anak yang tidak akan tumbuh giginya, tapi itu adalah kasus yang sangat jarang. Kalau ibu-ibu merasa anaknya kok 8 bulan belum tumbuh, nah itu bisa diperiksakan ke dokter gigi, nanti bisa dilihat oleh dokter gigi kira-kira giginya bakal tumbuh atau tidak ya. Dan pada saat umur tertentu kalau sudah dilakukan ronsen panoramik mungkin bisa dicek juga ya. Nah, menyikat gigi pada anak ini harus diawasi ibu-ibu karena anak-anak belum mempunyai motorik yang cukup handal untuk menyikat gigi dengan benar. Harus diawasi atau dibimbing oleh orang tua. Bahkan beberapa pakar menentukan masih tetap harus dilakukan orang tua sampai 6 tahun katanya ya.
Tapi saya kira itu berbeda-beda setiap anak. Mungkin ada anak yang ketika diajarkan bisa melakukannya dengan baik, tapi ada juga yang harus kita terakhirnya yang mengawasi. Tapi bukan berarti anak-anak tidak diajarkan menyikat gigi sendiri. Silahkan anak-anak menyikat gigi sendiri, beri semangat, ciptakan suasana yang menyenangkan untuk menggosok gigi. Jadi jangan sampai gosok gigi itu suatu keharusan, kewajiban sehingga anak itu malas gitu ya. Ketika ada ibu datang belum tidur, dia udah takut, udah nyumpet aja, udah takut disuruh gosok gigi. Jangan sampai seperti itu. Ciptakan suasana supaya anak itu menyikat gigi itu merupakan suatu kebutuhan dia, suatu kebiasaan yang tidak terlalu memberatkan. Bahkan semangat, kadang-kadang ada anak yang bilang, ibu aku belum gosok gigi. Nah, dia datang pada ibunya untuk menggosok gigi. Silakan gosok gigi dulu anak sendiri, lalu terakhirnya kita bantu disempurnakan cara menggosok giginya supaya kita tahu benar-benar bahwa menggosok gigi itu kan tadi tujuannya menghilangkan plak. Jadi kita lihat apakah plaknya sudah hilang atau belum ya. Kalau belum kita lakukan lagi sampai plaknya hilang. Ibu-ibu bisa juga sih melihat gigi anak sudah bersih atau tidak. Memang kalau plak yang paling mengetahui plak dengan benar yaitu tadi dengan disclosing solution, tetapi kita tidak mungkin memakai disclosing solution setiap saat. Ibu bisa menggunakan beberapa kali lalu ibu bisa menjadi ingat nih, oh di sini nih di bagian ini nih yang dulu pernah terlihat bahwa plaknya susah dibersihin, maka di daerah situ ibu gosok giginya lebih diperhatikan lagi. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu. Nah, sesuaikan bentuk sikat giginya sesuai usia dan besarnya rahang anak. Ada merek sikat gigi yang ada ini untuk anak sekian tahun, silahkan. Yang penting memilih sikat gigi itu nanti ada syaratnya ya ibu-ibu ya. Nah, pada bayi bisa menggunakan kasa steril. Kan misalnya 6 bulan kan belum bisa pegang dengan benar, ibu beli kasa steril di apotik lalu dibasahi dengan sedikit air hangat mungkin ya. Kemudian dililitkan ke ibu jari ibu, telunjuk ibu, lalu dibersihkan gigi dari arah gusi ke arah gigi ya. Kalau cuma 1, 2, ibu-ibu harusnya bisa membersihkan. Tapi bersihkan pelan-pelan ya ibu, jangan terlalu ditekan karena diskusi pada bayi atau anak itu sangat sensitif. Nah, anak berusia 1-3 tahun sudah bisa dikenalkan dengan menyikat gigi meskipun belum benar, lalu lanjutkan oleh orang tuanya. Nah, kalau kita mau membantu menggosok gigi anak, jadi ibunya duduk, anaknya duduk di bawah, lalu jepitlah kepalanya ya oleh kaki ibu, anaknya menghadap ke atas sehingga ibu bisa melihat tuh rongga mulut anak. Nah, ibu lakukan gosok gigi seperti yang diajarkan nanti ya. Seluruh bagiannya harus tergosok, nggak boleh ada yang terlewat. Nah, pasta gigi yang diberikan kepada anak kita kapan? Yaitu jika anak sudah bisa meludah ya, bukan bisa menelan Bu ya, nanti ditelan. Nah, oleh karena itu pasta giginya juga harus khusus untuk anak karena sudah diformulasikan aman bila tertelan. Tapi bukan berarti anak memakan pasta gigi 1 tube gitu ya, itu tidak seperti itu ya Bu. Tapi pasta gigi anak itu biasanya sudah diformulasikan aman jika tertelan hanya sedikit ya Bu, jangan banyak-banyak. Nah, pasta gigi anak pun biasanya sedikit mengandung deterjen, oleh karena itu jangan menggosok gigi anak memakai pasta gigi orang dewasa, karena pasta gigi orang dewasa itu biasanya deterjennya kandungannya lebih banyak. Nah, memilih sikat gigi ibu pada anak, pilih bulu sikat yang halus sampai sedang, jangan yang kasar karena bisa melukai gusi atau merusak giginya menjadi halus. Kemudian kepalanya sikatnya kecil, disesuaikan dengan rongga mulutnya. Jangan rongga mulutnya kecil, tapi itu memakai sikat gigi yang besar. Jadi tidak ada bagian yang tajam, Ibu. Jadi permukaannya tidak ada yang tajam sehingga tidak bisa melukai gusi atau mukosa pipi di bagian dalam. Kemudian sesuaikan besar sikat gigi dengan usia dan besarnya rahang. Nah, memilih pasta gigi tadi ya digunakan
ketika sudah dapat membuang ludah. Jangan memakai pasta gigi dewasa dan menggunakanlah pasta gigi yang mengandung fluoride. Gunakan saja sedikit pasta gigi, jangan banyak-banyak Ibu ya. Simpan pasta giginya di sini seperti tadi video lagunya Dr. Zule, lalu diratakan, dimasukkan ke dalam bulu-bulu sikat gigi ini, lalu digunakan untuk menyikat gigi. Kenapa tidak di atas sini saja? Karena kadang-kadang pasta giginya sudah tidak berada di sikat gigi lagi, kadang-kadang tertinggal di pas sikat gigi yang awal, sehingga selanjutnya tidak ada pasta gigi lagi. Nah, ini adalah cara menggosok gigi pada anak. Gerakannya sirkular seperti ini ya Ibu-ibu, dimulai dari boleh mau sebelah kiri, mau sebelah kanan dulu boleh ya. Pelan-pelan, tidak usah terlalu ditekan ya, karena bisa melukai gusi ya. Jadi pelan-pelan saja sampai seluruh permukaan gigi tersikat. Untuk bagian dalam tentu saja tidak bisa sekaligus rahang atas dan rahang bawah seperti ini dikatupkan, tetapi satu-satu ya, bawah dulu dan rahang atas. Nah, untuk bagian kunyahnya dilakukan maju mundur, nanti terlihat waktu kita melihat pada orang dewasa sama saja ya. Jangan lupa gosok juga lidah, boleh dengan alat khusus menggosok lidah atau dengan sikat gigi supaya plak-plak yang menempel di lidah juga bisa dibersihkan ya. Sekali lagi kita lihat gerakannya pelan-pelan saja ya. Nah, diputar-putar. Mungkin di situ di satu sisi itu bisa berapa kali putaran, kemudian baru kita geser terus sampai semua permukaan giginya tergosok, tersikat ya. Lama menggosok gigi itu kurang lebih 2 menit. Tapi kalau pada orang yang memakai alat ortodonti atau bracket itu mungkin akan lebih lama lagi ya. Nah, kalau menyikat gigi bagi orang dewasa, banyak sebetulnya teknik menyikat gigi itu biasanya disesuaikan dengan kondisi dan kondisi keadaan susunan giginya, keadaan giginya juga mempunyai tujuan tertentu. Misalnya ada yang lebih tujuannya menyikat gigi di leher giginya supaya lebih bersih. Ada yang misalnya pada orang yang habis dioperasi gigi, seperti apa supaya tidak mengganggu area operasinya misalnya, atau pada orang memakai bracket tadi, alat ortodonti, atau pada orang yang memakai gigi tiruan. Tentu saja gigi tiruannya harus dibuka dulu, dibersihkan gigi yang aslinya, kemudian gigi tiruannya setelah bersih dua-duanya baru dipakai lagi. Banyak orang memakai gigi tiruan tetapi ketika menggosok gigi tidak dibuka. Akibatnya apa? Akibatnya plak tertinggal di area gigi yang tertutup oleh plat gigi tiruan sehingga menyebabkan karies ya, jadi seluruh langit-langitnya permukaan langit-langit dari giginya terkena karies karena gigi palsunya nggak pernah dibersihkan gitu ya. Nah, pada prinsipnya harus dapat membersihkan plak di seluruh permukaan gigi dan tidak menyebabkan kerusakan gigi. Kok bisa sikat gigi menyebabkan kerusakan gigi? Bisa Ibu-ibu, jika kita menggosok giginya tidak benar, misalnya terlalu keras dengan sikat gigi yang bulu sikatnya keras juga. Katanya nggak puas dokter kalau nggak pakai sikat gigi yang keras, nggak puas bila tidak menggosok gigi keras-keras gitu ya, rasanya tidak bersih. Akibatnya giginya menjadi berlubang ya di daerah leher gigi karena aus. Itu pun sama, nanti perjalanannya sama. Kalau sudah kena pulpamnya ya sakit spontan. Kalau sudah kena bagian dentin yang lebih dalam ya sakit ngilu bila kena air dingin dan sebagainya seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi tidak boleh menyebabkan kerusakan gigi dan tidak melukai gusi misalnya tadi ya karena terlalu keras dan caranya kurang tepat atau kepala sikatnya tajam-tajam bersudut gitu ya sehingga dapat melukai gusi atau pipi bagian dalam. Nah, patah giginya yang mengandung fluor semuanya baik ya yang mengandung fluor itu atau
juga mengandung harus ada kandungan lain, misalnya untuk yang giginya sensitif. Nah, itu ada kandungan tambahan yang untuk mencegah gigi ngilu. Misalnya ada yang bekerjanya menghambat rasa, menghambat impuls saraf namanya, jadi tidak merasakan, atau ada yang mensubstitusi atau mengganti bagian-bagian gigi yang larut sehingga akan tertutup, akibatnya maka tidak rangsang asam, manis, atau dingin itu tidak akan sampai, ya, akan tertutup, terhalang oleh bagian yang tertutup tadi. Lakukan 2 kali sehari, 30 menit setelah makan pagi dan sebelum tidur. Memilih sikat gigi, bulu sikatnya halus sampai sedang, kepala sikatnya kecil Ibu, jangan besar-besar. Kalau besar tidak akan mencapai daerah yang belakang. Akibatnya menggosok giginya tidak sempurna, ya. Baru juga nyampe tengah udah nggak nyampe lagi. Akibatnya banyak karang gigi di belakang atau lubang gigi karena tidak terjangkau oleh sikat gigi. Apalagi mulutnya kecil gitu ya, dengan memakai sikat gigi yang besar, maka kalau orang Sunda bilang mah akan dukdek, ya, akan tidak bisa bergerak dengan sesuai gerakan sikat gigi yang dianjurkan, ya, dan tidak ada bagian yang tajam. Jadi sesuaikan dengan mulut ibu, atau sebaliknya bapak-bapak dengan rahang yang besar memakai sikat gigi anak, tentu itu tidak pas ya Bu, tidak akan cocok lah untuk bapak-bapak dengan rahang yang besar, sehingga menyikat giginya juga akan kerepotan, akan lama dan banyak waktunya, ya. Nah, memilih pasta gigi tadi yang mengandung fluoride, mengandung kandungan lain untuk gigi yang sensitif, dan gunakan sedikit saja pasta gigi. Setelah di sini lalu diratakan, masukkan untuk ke dalam bulu-bulu sikat giginya, ya. Ada yang bilang bulu sikatnya harus terbuat dari nilon, tapi mungkin jarang sekali ibu-ibu memeriksa ini sikat gigi terbuat dari apa gitu ya, dan sebagainya. Yang penting kalau ini contohnya ibu sikat giginya kebetulan ada indikatornya berwarna biru. Jika indikatornya sudah hilang berwarna putih dengan bawahnya, maka itu adalah saatnya ibu mengganti sikat gigi. Tapi kalau tidak menggunakan pasta gigi yang tidak berindikator, maka kurang lebih 3 bulan sekali sikat gigi, baik sikat gigi anak atau dewasa, harus diganti. Tetapi karena ibu menggosok gigi terlalu keras, kemudian sikat giginya baru juga 2 minggu udah keriting-keriting, sudah tidak lurus lagi, maka itu sudah tidak efektif lagi dipakai menggosok gigi, maka sikat gigi itu juga harus segera diganti. Nah, caranya tempatkan sikat gigi 45 derajat ke arah gusi, getarkan sikat gigi tanpa memindahkan pose. Ini sebetulnya caranya ibu-ibu ini agak sedikit sulit, tetapi dengan latihan bisa. Cuman dari penelitian, teknik ini merupakan teknik yang termasuk teknik yang terbaik untuk membersihkan gigi keseluruhan, ya. Ya, jadi getarkan, saya bacakan dulu ya, nanti kita lihat animasinya. Getarkan sikat gigi tanpa memindahkan posisi sikat gigi, ya. Maksudnya untuk melepaskan plaknya, lalu sikat ke arah gigi, ya. Jadi dari arah gusi ke arah gigi. Lakukan untuk semua bagian gigi secara berurutan. Untuk permukaan kunyah, lakukan gerakan maju mundur. Jangan ditekan terlalu keras, tetapi juga jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan juga tidak ada daya sikatnya, sehingga plaknya tidak akan hilang dari permukaan gigi. Lakukan sikat gigi selama 2 menit atau 3 menit, lalu berkumur. Ada pasta gigi yang tidak usah berkumur, hanya dibuang saja ludahnya supaya katanya bahannya menyerap, tetapi kita itu kalau sudah ahli ya Bu, karena ada juga orang berkumurnya tidak benar, maka sikat gigi pasta gigi yang banyak busanya tersebut juga akan mengendap di permukaan gigi sehingga menjadi endapannya menjadi kasar, lalu mudah menempel plak dan bakteri di situ. Gitu. Jadi saya kira dikumur saja, tetapi pastikan semua yang tadi kita lepaskan itu sudah keluar dari rongga mulut kita, ya. Cuci sikat gigi di bawah air mengalir. Coba kita lihat animasinya ibu-ibu. Nah, jadi letakkan 45 derajat, ya. Ini
Ya, jadi letakkan 45 derajat, Mas. Kalau bisa, ini kalau teknik ini tuh sampai sikat giginya masuk ke dalam celah gigi yang normal ya. Di sini gerakan, lalu disapukan keluar. Jadi yang bawah sama, misalnya 3 gigi ya Ibu, kemudian maju ke gigi berikutnya. Jadi 2 gigi yang berikutnya, yang tadi itu dibawa juga Ibu waktu menggosok gigi berikutnya. Lalu menggeser satu gigi, pokoknya Bu ya, sampai ini bagian dalam juga digosok, lalu disapukan ke arah luar. Nah, disapukannya itu boleh dimodifikasi, tidak usah 1 kali ya Ibu. Kadang kita perlu lebih dari 1 kali untuk membersihkannya. Ya, kita ulangi. Jadi letakkan lagi ya 45 derajat, jadi bukan horizontal. Ya, lalu digerakkan. Ya, ini bahkan di bawah di dalam sulkusnya. Sulkus itu suatu celah. Jadi normalnya tuh sulkus tuh ada gigi itu dengan gusi ada suatu celah sedikit ya. Boleh dimulai dari kiri dulu, dari kanan dulu, atau dari bawah dulu. Memang ada teori dari bawah kiri dulu, terus kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Tetapi silahkan ibu-ibu mau yang sebelah mana dulu. Yang penting semua bagiannya tersapukan ya. Mungkin bagi yang punya kebiasaan lain masih belum terbiasa, bisa membiasakan diri. Atau teknik yang lebih mudah, Ibu langsung lakukan gerakan yang ini nih Bu. Gerakan nanti Ibu nanti boleh menggerakkan sikat giginya, namanya round teknik, yaitu gerakan menyikat dari arah gusi ke arah gigi. Tapi bukan sebaliknya ya Bu. Nah, gerakan yang ini Bu. Nah, boleh begitu berulang-ulang 8-10 kali geser, 8-10 kali lagi geser ya. Tetapi kalau dari penelitian teknik ini bisa lebih membersihkan permukaan giginya. Oke. Nah, untuk daerah kunyah, maaf ini berarti video saya tertinggal nih, mohon maaf. Untuk daerah kunyahnya Ibu maju mundur saja, maju mundur sampai seluruh permukaan kunyahnya tergosok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu mengenai teknik menyikat gigi. Mohon maaf sebentar. Ya, mungkin untuk tadi mohon maaf ya video saya tertinggal. Jadi untuk bagian di sini, kalau Ibu kan sulit ya kalau gerakannya seperti ini, maka posisikan sikat giginya seperti ini ya. Demikian juga yang atas. Nah, bagaimana untuk gigi yang berjejal misalnya ya? Nah, itu tentu saja ada sedikit kekhususan di daerah yang berjejal itu memerlukan perhatian khusus di situ. Nah, kalau Ibu berkunjung ke dokter gigi atau ke puskesmas, ada terapis gigi, Ibu bisa menanyakan ke dokter gigi tersebut, "Dok, bagaimana saya menggosok gigi saya ini karena gigi saya berjejal misalnya ya? Bagaimana karena saya sudah tidak bergigi di bagian ini supaya tidak berlubang, agak sulit. Bagaimana yang memakai bracket atau alat ortodonti?" Saya kira itu nanti bisa ditanyakan pada dokter giginya. Saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dokter Ani, alhamdulillah ini materinya sangat berharga sekali ya. Detil banget dan sangat jelas. Di hari ini peserta-peserta yang hadir di acara seminar online ini sangat beruntung gitu dapat materi langsung dari Dokter Ani yang benar-benar menjelaskannya itu sangat detil banget, dan tadi dikasih materinya bagus banget ya, sampai jelas banget. Dokter Ani nanti mohon izin kita boleh ya dapat materinya supaya bisa dipelajari berulang, dan teman-teman semua peserta hari ini dipastikan nanti mengisi pendaftaran yang di Bitly teknik sikat gigi supaya nanti kami bisa mengirimkan materi
kita bisa mengirimkan link video, link materi, dan juga nanti kita bisa menginfokan hal-hal yang lain setelah acara ini. Gitu. Jadi kalau yang tidak terdata di link pendaftaran, nanti kami tidak bisa japrikan link-link materi, link video, dan juga pemberitahuan lain setelah acara ini. Oke, baik. Hari ini di seminar ini banyak sekali. Di seminar teknik sikat gigi ini pesertanya sangat-sangat antusias, Dokter Ani. Mungkin dari tadi kelihatan ya. Pertanyaannya banyak banget nih, Dok. Ini udah jam 5, gimana ya? Ibu-ibu nanti Gojek semua, GoFood semua ya. GrabFood, GoFood. Iya, ini sayang banget. Ini, aduh materinya berharga banget. Ini saya coba bacakan aja, Dok, atau gimana nih? Boleh, silakan Dokter. Boleh ya, saya bacakan pertanyaannya. Oh, Masya Allah, banyak banget. Iya nih. Ini pasti pertanyaan yang banyak yang ingin tahu tentang ini nih. Oke, Dok. Ingin bertanya seberapa banyak pasta gigi yang digunakan untuk anak dan orang dewasa jika tidak memakai pasta gigi boleh. Nah ini berapa banyak dan kemudian kalau tidak memakai pasta gigi bolehkah karena ada anak yang tidak suka. Gimana nih, Dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pasta gigi itu tidak usah terlalu banyak, hanya selebar ujung sikat gigi sudah cukup sih sebetulnya ya. Pada gigi anak cukup selebar, bukan panjangnya ya, selebar gigi sudah cukup. Atau ada yang bilang sebiji jagung ya, pokoknya tidak usah harus menutupi selebar ini gitu ya, terlalu banyak sebetulnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana kalau tidak memakai pasta gigi. Ibu sebetulnya menyikat gigi itu adalah masalah mekanis, artinya gerakan, Bu. Jadi sapuan kitalah yang paling menentukan gigi kita atau bersih atau tidak. Jadi kalau misalnya nggak pakai pasta gigi bisa nggak? Bisa, sangat bisa Ibu ya. Nah tetapi di dalam pasta gigi ini ada kandungan-kandungan yang bisa kita ambil manfaatnya. Misalnya ada sedikit deterjen. Ya, seperti kita ketahui, deterjen itu menurunkan tegangan permukaan, kemudian lebih memudahkan membersihkan. Tetapi jangan juga yang banyak deterjennya ya ibu-ibu, karena itu berbahaya bagi tubuh kita karena kandungan dari deterjen itu. Jadi deterjennya yang betul-betul diperbolehkan oleh Badan POM ya, biasanya pasta gigi itu. Jadi kalau ditanya boleh nggak pakai pasta gigi, sangat boleh Ibu. Jadi yang utama adalah gerakannya, karena dia seperti menyapu Ibu. Kalau kita menyapu, kalau kita betul menyapunya, sapunya kena ke lantainya, sapunya tepat ya, kemudian kena ke lantainya, lalu kita tidak membersihkan yang kita sapu itu ke sudut-sudut ruangan. Kalau di gigi mungkin ke dalam gusi, maka kalau di dalam gigi itu bisa, kalau ke dalam gusi itu bisa menumpuk di situ, berakumulasi kemudian menjadi karang gigi. Nah, tapi kalau menyapunya dengan benar, sama seperti sikat gigi, menyapunya benar, seluruh permukaannya tersikat, maka itu bisa bersih juga. Jadi pada anak yang belum menyukai pasta gigi atau anak yang memang belum boleh pakai pasta gigi, memang bisa tidak usah pakai pasta gigi. Saya kira itu jawabannya. Iya, siap. Jelas sekali ya, Dok ya. Oke, baik, selanjutnya. Oke, pertanyaannya selanjutnya, Dok. Enggak. Ibu nanya, nanti uang dari mana? Dok, ada pertanyaan. Kalau makanan yang yang tadi mudah memunculkan plak apa, Dok? Ya, jadi makanan yang mudah memunculkan plak itu sebetulnya karbohidrat. Kalau lebih dalam lagi sukrosa dan fruktosa ya. Nah, itu adanya di mana? Ya di makanan-makanan karbohidrat. Kenapa yang manis-manis sangat dianjurkan untuk dikurangi? Karena makanan manis itu lengket, tidak mudah dibersihkan dari permukaan gigi. Oleh karena itu menjadi makanan bagi bakteri untuk berkembang biak. Jadi jenisnya adalah karbohidrat, terutama yang manis. Siap. Oke, baik, cukup jelas ya, Bapak dan Ibu. Jadi nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Keripik juga bisa kalau dia nempel terus di permukaan gigi, tidak dibersihkan, bisa, Bu. Nanya belum udah. Oke, baik, ada pertanyaan selanjutnya. Ini ada anak usia 2 tahun udah mau gosok gigi, Dok. Tapi gosok gigi sendiri tapi tidak bersih. Nah, ini baiknya kita bantu lanjutkan sampai
bersih atau tapi anaknya nggak mau, ini harus dipaksa atau bagaimana Dok? Kalau misalnya anaknya tidak mau? Ya, jadi seperti kita ketahui tadi ya, anak-anak sampai 6 tahun tuh harus dalam pengawasan atau bimbingan dari orang tuanya. Bahkan ada pakar yang mengharuskan, oh itu harus sama orang tuanya kalau pengen benar-benar bersih gitu ya. Jadi diusahakan setelah dia gosok gigi, biarin saja Bu, dia nggak betul juga karena kan yang penting dia terbiasa bahwa oh saya harus gosok gigi nih, saya harus gosok gigi paling tidak 2 kali sehari. Masih belum betul, mungkin bisa diajarkan dengan gambar-gambar yang menarik seperti itu ya, dengan gambar-gambar yang menarik, dengan video-video menarik, jadi dia jadi gemar menggosok gigi. Lalu coba Ibu lihat ya, udah bersih belum? Kan bisa dengan cara tertentu. Coba Ibu lihat, wah bersih bagus, tapi sebelah sini belum bersih misalnya. Boleh ya, jadi silakan Ibu udah tahu sendiri cara membujuk anak. Nah, perlu dipaksa nggak? Kalau misalnya bisa, jangan dipaksa supaya anak itu tidak membuat sikat gigi itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga dia kalau tinggal ngambil perinanya doang. Itu punten suaranya Dok. Oh, tadi kedengeran nggak saya? Sekarang nggak kedengeran. Tadi kedengeran? Kedengaran jelas. Oh, iya. Jelas, Dok, Ya, jelas. jadi memang ada anak yang nggak mau, coba dilihat. Mungkin diajarkan dengan temannya atau sepupunya bersama-sama gitu, sehingga dia kadang-kadang anak juga ada gengsi loh Bu, kalau depan orang dia gosok gigi juga gitu, karena sepupunya gosok gigi dia ikut gosok gigi gitu, atau minta bantuan ke dokter gigi. Jadi ajak ke dokter gigi ketika ibu atau kakaknya berobat, lalu nanti dokter giginya diminta untuk menjelaskan kepada anak. Biasanya anak itu nurut kalau sama dokter gigi atau sama ibu guru atau sama ibu guru PAUD misalnya, biasanya nurut. Jadi kalau misalnya dia tidak mau, ibu bisa ajarkan bersamaan dengan orang lain atau minta tolong orang lain untuk bisa membujuk ya. Nah, kalau anak untuk sebelum 6 tahun, ibu bisa dari belakang ya, dari belakang. Jadi misalnya anak udah bisa berdiri ya, ibu dari belakang dibuka rahangnya. Kenapa dari belakang? Supaya ibu bisa melihat seluruh keadaan mulutnya gitu. Kalau dari depan ini kadang-kadang sulit melihatnya. Jadi kalau dari belakang di sini di leher ibu gini ya. Nah, kita lihat, kita bisa gosokin. Bisa gosokin seperti itu. Ya, saya kira itu. Dr. Zul, jawabannya. Dr. Zul masih di mute ya. Dr. Zul, suaranya masih di mute. Ya, oke baik. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya untuk Ibu yang bertanya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Ini kalau gigi palsu, Dok, boleh nggak dibawa tidur, Dok? Gigi palsu. Boleh Ibu, tapi dalam keadaan bersih. Boleh dalam keadaan bersih. Oke. Tapi kalau Ibu ingin istirahat, mulutnya ingin istirahat, saya kan kadang-kadang ada orang yang pegal juga ya pakai gigi palsu gitu. Boleh dibuka dulu Bu, tapi harus dibersihkan dulu sebelum disimpan. Boleh Bu dipakai. Dan tapi gini Bu ya, kalau kita dalam keadaan tidur dengan mulut yang kotor, maka bakteri akan lebih banyak berkembang biak karena bakteri akan mengkonsumsi sisa makanan yang tertinggal di rongga mulut. Maka dari itu nanti pas bangun itu biasanya di gigi tiruan juga plaknya banyak, di giginya malah banyak gitu. Oleh karena itu kalau mau dipakai, giginya dibersihkan dulu, kemudian juga gigi tiruannya dibersihkan dulu. Tidak masalah, Bu dipakai. Oke, baik. Ya, alhamdulillah nih udah dapat jawaban ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada dari Bu Gia nih. Kalau terlalu sering gosok gigi, baik nggak, Dok, untuk email gigi? Misalnya habis makan besar atau snack langsung gosok gigi, tiap makan apa gosok gigi. Bagus nggak, Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bukan bagus tidak, tapi tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu seperti itu. Seperti kita ketahui tadi bahwa ketika kita selesai makan, suasana mulut kita itu sedang asam-asamnya, jadi tingkat keasamannya tinggi.
ya dari karbohidrat itu ya. Oleh karena itu bila kita gosok apalagi dengan keras maka emailnya akan larut, betul ya. Jadi kalau bisa ditunggu dulu 30 menit baru digosok gigi. Tapi gosok gigi itu cukup 2 kali sehari karena plak itu bisa menimbulkan masalah, ada waktunya. Jadi kalau kita gosok gigi 2 kali itu sudah cukup untuk mencegah plak aktif untuk membuat suatu masalah gigi gitu. Jadi plaknya perlu dibersihin lagi gitu, sebelum dia istilahnya plak matang ya. Jadi plak sebelum matang udah kita gosok gigi lagi. Jadi cukup sih 2 kali sehari. Kalau misalnya Ibu habis makan di restoran, di kantor, cukup berkumur saja Ibu. Kumur-kumur supaya tidak nempel semua itu karbonnya di permukaan gigi, atau susah nih dapat nggak ada toilet dan sebagainya, air kumurnya pelan-pelan aja Bu, dikumur-kumur dulu baru ditelan, tidak apa-apa. Tapi kalau Ibu bisa sempat ke toilet berkumur-kumur itu lebih bagus. Jadi tidak usah gosok gigi. Oh iya, tuh ya. Alhamdulillah nih dapat ilmu lagi nih ya. Jadi jangan sampai juga kita jadi berlebihan ya dok, malah jadi nggak bagus ya buat gigi kita. Iya, alhamdulillah nih sudah dapat jawaban. Oke baik, dokter ini pertanyaannya masih lumayan banyak. Tapi karena waktu yang terbatas dan tentunya kita akan bersiap-siap untuk kegiatan lain ya, dan tentunya dokter juga nanti akan bersiap-siap. Ini saya coba mungkin bacakan 2 pertanyaan terakhir dok. Dan pertanyaan lain mungkin nanti mohon izin dokter nanti bisa dijawab di ini ya mungkin ya Insya Allah. setelah acara nanti saya sebarkan nih jawabannya, nanti saya bikin dalam bentuk Word jadi sudah terkumpul. Kasihan soalnya pasti kita harus ada kegiatan yang lain, saya juga sama. Nah dok, ini ada yang bertanya kalau kalau sikat gigi itu apa harus yang berfluoride dok? Hampir semua pasta gigi mengandung fluoride ya. Sebetulnya fluoride di dalam pasta gigi juga terukur ya, artinya tidak ada yang sampai banyak sekali atau tapi rata-rata berfluoride. Saya kira itu sikat gigi. Boleh saja sih tidak berfluoride. Fluoride itu gunanya untuk tadi menutupi pori-pori, kan gigi itu sedikit-sedikit ada yang larut ya. Jadi kalau kita lihat lebih dekat lagi, gigi itu ada terdiri dari kayak pipa-pipa kecil gitu, bolong-bolong gitu ya. Makanya dia dapat merasakan dingin, merasakan apa. Nah itu pada yang sudah larut itu fluoride itu masa gunanya adalah untuk menutupi bolong-bolong tadi, pori-pori tadi. Jadi saya kira lebih baik berfluoride saja. Iya, nah, jadi alhamdulillah nih jadi tahu ya ternyata fluoride itu fungsinya seperti itu. Jadi diupayakan ada yang berfluoride ya dok. Nah satu lagi dok, untuk pertanyaan terakhir untuk di sesi langsungnya, untuk langsung dijawab di pas acara. Dok, mana yang lebih baik, pasta giginya yang mengandung deterjen atau SLS dok? Nah kemudian nih SLS barangkali dokter bisa ceritakan nih SLS apa nih dok? DS, ini saya malahan belum belajar lebih dalam nih. Yang jelas, ini ada yang bertanya mana yang lebih baik, yang mengandung deterjen atau SLS? Apa SLS. Ya, bisa dijelaskan SLS apa nih? Saya ini kurang gaul nih ya. SLS apa ya? Saya juga sama. Baik, tadi ada yang bertanyanya. Ada kita. SLS itu kepanjangannya tuh yang rem sulfat kalau nggak salah begitu ya dok. Oh, itu tambahan Ibu. Itu tambahan biasanya untuk gigi yang sensitif tadi yang saya bilang dengan yang sensitif. Jadi mohon maaf saya nggak pernah disingkat jadi saya tidak tahu singkatannya. Jadi itu terutama diberikan pada pasta gigi untuk gigi sensitif Ibu. Itu kandungan itu membantu gigi untuk tidak merasa ngilu. Cara kerjanya tadi bisa menghambat sarafnya, ada juga kandungan yang lain yang menutupi pori-pori tadi Bu. Kalau itu menghambat impuls saraf. Jadi misalnya ada rangsang dingin nih, tapi di stop tuh sama benda itu sehingga rasa ngilunya itu tidak sampai ke dalam otak kita sehingga tidak merasakan. Kalau untuk penggunaan hari-hari dok, lebih baik yang mana dok?
yang kan saya Pada sempat anak dengar ada yang nggak ada tidak detergen, dianjurkan ada yang memakai pasta gigi. detergen. Ya, pada anak tidak dianjurkan memakai pasta gigi dewasa. Satu, deterjennya lebih banyak. Jadi kalau yang tidak sensitif ya pakai pasta gigi biasa saja. Kalau yang sensitif adalah pakai pasta gigi yang untuk sensitif. Oke, baik, kira-kira begitu Bunda Elsa untuk pertanyaannya, jawabannya sudah disampaikan oleh Dokter Ani. Dokter Ani ini terima kasih waktunya, ilmunya yang sangat berharga. Hari ini kami semua beruntung nih Dok dapat ilmunya. Terima kasih sama-sama. Iya, Dokter nanti Banyak boleh yang ini ya, minta banyak materi yang Dok. belum terjawab. Kenapa? Saya kira di chat terutama untuk Ya, yang banyak. masalah penyakitnya ya, penyakit gusi. Mungkin lain kali kita Iya, bicara Dok. mengenai radang gusi ya Bu, sesuai dengan bidang saya. Kebetulan saya Oh periodontis, begitu, boleh Dok. bidang saya Iya. itu salah Nanti ini satunya untuk adalah ya. ya, tentang radang Nanti gusi. untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk para peserta, insya Allah akan dijawab setelah acara dan nanti jawaban-jawabannya akan dibagikan nanti ke WA peserta semuanya. Jadi pastikan semua peserta yang mengikuti acara ini bisa mengisi link pendaftaran di Bitly Teknik Sikat Gigi. Nanti kalau misalnya hilang tuh linknya, nanti boleh minta lagi ke admin, ada di grup atau bisa japri ke admin supaya nanti kami bisa mengirimkan ke ayah bundanya. Oke, baik, Buka dulu Dokter ya, Ani. Ini Buka dulu baru jawab pertanyaan. iya. Iya. Enggak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga nanti berkenan untuk berbagi kembali di acara edukasi selanjutnya. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa jadi lebih sehat dan kita bisa selamat ya. Saya termasuk punya pengalaman sayang ya banyak kehilangan gigi gitu, jadi terinspirasi sekali untuk bagaimana nanti anak-anak juga bisa selamat giginya Dok. Dan hari ini keren banget materinya, ternyata harus 30 menit setelah makan ya, jadi jangan langsung, terus nggak boleh sering-sering, kemudian tadi bagaimana odol jangan banyak aja gitu, kita kan biasanya banyak. Sering-sering tuh kalau langsung ya Dokter Jul. Kalau langsung habis makan, Gimana, gosok Dok? gigi, habis makan, gosok gigi, nah itu tidak terlalu dianjurkan. Tidak bagus ya, ternyata harus 30 menit setelahnya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak sekali lagi. Iya, turun Dok. Terima kasih juga Turun Ibu-ibu waktunya. sudah mau mendengarkan materi saya meskipun banyak kekurangan. Iya Dok. Dan hari ini memang hari ini sekaligus saya memperkenalkan ada lagu cuci tangan sebelumnya ya. Lagu yang saya bikin sebelumnya yang sekarang alhamdulillah saya sudah buat lagu baru, lagu edukasi tentang sikat gigi yang mudah-mudahan nanti bikin anak tambah semangat untuk sikat gigi. Dan tadi ya untuk anak-anak itu diputar ya Dok ya, ada gosoknya. Jadi mudah-mudahan nanti lagunya juga bisa bermanfaat untuk membuat anak-anak semangat, lebih semangat lagi. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan langsung mulai pemberian door prize. Ini untuk Ani Dok, aduh saya tahu waktunya sangat-sangat berharga sekali. Boleh Dokter Ani panginten badai ngiringan iya pembagian ya boleh, tapi bila misalnya ada kegiatan lain juga boleh nanti live dulu, kasihan soalnya. Atau ikut aja ya rame-rame. Mungkin di awal ya Dok, ya Dokter Jul. Yang awal ya. Nah, iya oke. Boleh. Oke, silakan buat admin boleh share ininya door prize-nya.
ucapan selamat kepada para pemenang dan juga selamat kepada semua peserta yang hadir hari ini. Hari ini kita beruntung sekali dapat ilmu yang sangat berharga. Pada Dokter Ani, terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat-sangat berharga. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, amin. Ya, ya dok ya. Ya, Oke, sip. ya, oke dok. Dokter terima kasih banyak. Allah. Ya, baik, oke teman-teman semua peserta mohon dibuka sebentar suaranya di unmute. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Dokter Ani dan ucapan terima kasih untuk Dokter Ani. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oke. Dan Meskipun mohon ada sebentar. kecewa, pertanyaannya tidak dijawab dokter. Iya. Yang milihin Dokter Zul. Insya Allah akan dijawab, Dokter Bro. Zul. akan Jawab dijawab. ya. Ya, nanti akan dibagikan, saya bikinin di sebuah file yang bisa dibagikan, entah nanti bentuknya video atau nanti tulisan. Ya, ditunggu saja, oke? Pokoknya pastikan sudah daftar di link pendaftaran. Oke, baik, mohon izin, mohon dinyalakan sebentar videonya, kita akan foto bersama. Baik. Ya, siap, 1, 2, 3. Ya, senyum. Oke, baik, terima kasih. Oke.